pengurus masjid, ada pengurus daram, ada jamaah, ada pengurus Pondok Kanduang DKI Jakarta. Saya lihat, alhamdulillah, walaupun hadir perwakilan-perwakilan, ya, tapi insyaallah kedepannya akan hadir secara bersama-sama. Dan sekarang kita kajian ini bukan hanya yang ikut dari masjid, tapi juga secara online melewati Zoom. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik yang telah meninggal ataupun yang sedang sakit parah, yang sedang berduka di Cianjur, Jawa Barat, kita doakan ke Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, diterima ibadah mereka, matinya syahid, husnul khatimah. Tentu bagi saudara-saudara kita yang sedang bermaksiat, yang sedang ingkar, yang sedang murtad, yang sedang ingkar, yang sedang kafir ke Allah, dan mereka tertimpa musibah dan mereka tidak mati, semoga Allah kasih hidayah, mereka segera bertaubat kepadanya. Pada siang ini kajian kita membahas tema tentang membina keluarga sakinah. Tema ini kita dasarkan kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang punya Quran boleh buka. Yang punya HP aplikasi Quran silakan buka. Surat yang ke-30, Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Itulah dasar kajian kita mengungkapkan tema ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di awal ayat Allah menyatakan kepada kita, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara kebesaran Allah, Allah ciptakan untukmu, hai para laki-laki, azwaja, pasangan. Wahai para laki-laki, Allah ciptakan untukmu azwaja, pasangan. Tentu mafhum mukhalafah ayat ini, untuk wanita pun diciptakan pasangan juga. Laki-laki pasangannya wanita, wanita pasangannya laki-laki. Itulah makna azwaja. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Tentu ada tersembunyi di situ agar kalian kalaupun ada rasa senang, ada cinta, salurkan cinta ke pasangan. Jangan salurkan cinta ke sejenis. Allahu Akbar. Kita nonton bola, ya, yang berpusat di Qatar. Mereka menikmati dunia, tapi syariat Islam mereka jalankan. Ada pengumuman dari raja, otoriter dari Qatar, pesawat yang berlabelkan LGBT ditolak, nggak boleh masuk. Hotel-hotel disiapkan untuk pasangan yang ada surat nikah suami istri. Tanpa surat nikah tidak boleh masuk. Ini luar biasa. Menikmati dunia tapi ibadahnya jalan.
Syariah ditegakkan. Luar biasa. Bahkan ketika pembukaan acara bola dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak sedikit yang mu'alaf, Pak. Masya Allah. Itu di Qatar, Pak. Diangkat agama Allah, ditegakkan syariat Allah. Luar biasa. Kenapa? Mereka berkuasa, mereka punya uang, mereka punya segala-galanya, jadi bisa berdakwah dengan hartanya, berdakwah dengan kekuasaannya. Itulah Qatar sekarang. Masya Allah. Dihormati agama Allah, dihormati syariat Islam, muliakan. Wanita yang menonton diwajibkan berpakaian sopan, tidak boleh di atas lutut. Itu adalah peraturan negara. Itu luar biasa, Pak. Luar biasa itu. Beliau berani tegakkan Islam di hadapan orang-orang tidak Islam. Agar apa? Agar ridho Allah, rahmat Allah diturunkan, agar berkahnya tercurah untuk masing-masing keluarga. Semoga kita doakan Indonesia juga mampu seperti itu. Kita doakan begitu, Pak. Allah berikan kekuatan lahir batin kepada para pemimpinnya untuk bisa menegakkan syariat Islam. Itu doa kita. Kalau syariah tegak, kita berpihak sama agama Allah, tentu Allah mudah memberikan apapun kita inginkan. Ingin keluarga bahagia, Allah berikan. Ingin dagangannya laku, laris. Ingin usaha lancar, mudah. Ingin masalah selesai, mudah. Apapun yang kita inginkan, kalau Allah telah ridho, insya Allah Allah berikan. Tapi kalau Allah lagi murka, ridho enggak turun, akibat kita tidak tunduk ke syariatnya, jangankan doa, air mata keluar, Pak. Darah keluar karena kita nangis, Allah menjauh, tidak akan turunkan. Makanya kuncinya apa? Kunci untuk yang kita inginkan tercapai, bahagia dapat, sakinah dapat, apa kuncinya? Ketuklah hati Allah, mendekat kepadanya, agar Allah memberikan apa yang kita inginkan. Makanya di ayat tadi dikatakan, di antara tanda-tanda kuasanya Allah apa? Allah ciptakan untukmu, hai laki-laki, ada pasanganmu, ada pasangan. Apa tujuannya? Dengan pasangan itu kamu bisa mencapai 3 perkara. Pertama, sakinah. 2, mawaddah. 3, warahmah. Tujuan berpasangan agar bisa mendapatkan sakinah. Sakinah itu artinya tenang, tentram, nyaman. Tenang, tentram, nyaman. Jangankan ketika banyak uang, ketika pailit pun, uang kurang pun, hati tenang, nyaman, tentram. Jangankan ketika sehat, ketika sakit saja, hati tenang, tentram, nyaman. Jangankan ketika menjabat, ketika di atas, ketika berkuasa, menjadi rakyat bawah pun tenang, tentram, nyaman. Itu yang sakinah. Itu yang sakinah, Pak. Itu yang sakinah. Dan sakinah tidak bisa dari luar, tidak bisa, Pak. Ini Bapak Ibu kelihatannya keluarga sakinah ini. Rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, sakinah banget ini. Itu kata kita. Padahal belum tentu, Pak. Belum tentu. Uang melimpah ruah tidak menjamin sakinah. Pangkat tinggi, jabatan tinggi, lagi berkuasa tidak menjamin sakinah. Tapi istrinya bisa bernama sakinah, bisa. Ya, mantap keluarganya. Kenapa? Istrinya bernama sakinah. Tapi kalau hakikat sakinah belum tentu didapatkan karena harta,
kena pangkat, kena jabatan. Belum tentu, Pak. Jadi sakinah di ayat itu artinya hati tenang, jiwa tentram, perasaan enak, tidak goncang, tidak ada semacam kegelisahan dalam hidup ini. Itu sakinah namanya. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu artinya saling mencintai. Maknanya apa? Ada pengorbanan di antara pasangan tadi untuk pasangannya. Siap berkorban. Sang suami siap berkorban untuk istrinya. Sang istri siap berkorban untuk suaminya. Saling berkorban, saling menjalankan kewajiban. Itulah mawaddah namanya. Itu mawaddah. Yang ketiga, warahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu rahmat. Rahmat itu gabungan Rahman dan Rahim. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat dunia, nikmat akhirat. Bahasa lainnya apa? Rahmah artinya kasih sayang. Jadi berdasarkan ayat tadi Bapak Ibu, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang tiga ini bahasa lainnya keluarga yang bahagia, keluarga surgawi. Itulah makna sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mendapatkan itu tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, enggak semudah itu. Tidak semudah itu. Tentu harus ada perjuangan, ada ikhtiar, ada langkah-langkah yang hendak kita kerjakan kalau ingin Allah berikan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Apa langkah-langkahnya? Langkah pertama Bapak Ibu adalah melewati pernikahan secara sah. Itu langkah awalnya, itu gerbangnya. Tidak mungkin sakinah, mawaddah, warahmah dapat Pak kalau kita enggak nikah Pak. Apa namanya? Kumpul apa namanya itu? Kumpul sapi. Hah? Apa namanya istilahnya apa? Kumpul kebo ya. Enggak tahulah kenapa itu istilahnya itu. Kumpul kebo. Kenapa enggak kumpul ayam namanya? Kenapa enggak kumpul bebek namanya? Kok kumpul kebo namanya? Saya enggak tahu juga itu. Ya. Kalau itu terjadi, berkumpul tanpa pernikahan yang sah, jangankan mendapat sakinah, mawaddah, warahmah, siap-siap diturunkan azab Allah berupa gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, angin topan, gunung meletus. Itu semuanya terjadi diundang oleh karakter manusia yang menentang agama Allah. Itu hakikatnya. Makanya langkah pertama adalah Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu langkah awalnya adalah nikahlah secara sah. Kata Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang anti nikah, tidak mau nikah, bukan umatku. Nah, ini hati-hati nih. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak-anak kita sudah mampu menikah, segera nikahkan dia. Ini masih banyak nih wajah-wajah yang bujang, masih banyak di sini nih. Gak tahu deh apa wajahnya bujangan tuh, memang ada bujangan ini. Ya. Hai anak muda, kata Nabi, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hadis Bukhari Muslim itu. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah mampu
mampu lahir, mampu batin, falyatazawwaj, menikahlah. Nah, nikah itu gerbang awal untuk mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Setelah menikah, apakah sudah terjamin, Bu? Ibu? Nikah sudah. Apakah sudah terjamin mendapat sakinah, mawaddah warahmah? Belum tentu juga. Belum tentu. Makanya ada upaya lain. Ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan kalau ingin mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Apa langkah-langkahnya? Ini dalam sebuah hadis riwayat Ad-Daruqutni, hadisnya sahih, bersanad kepada Abu Hurairah. Kata Nabi, ada 4 upaya kita, Bu, ibu-ibu, ada 4 upaya kita, Bu, kalau ingin mendapatkan yang sakinah, mawaddah warahmah tadi. 4 upayanya. Yang pertama, faqahahum fid din. Harus tanamkan ke diri kita, tanamkan di keluarga kita kehidupan beragama. Ini kunci pertama. Keluarga itu bina dengan keluarga agama, agamis, ya. Bukan keluarga yang dibina oleh amburadul, tapi oleh keluarga yang agamis. Roh-roh agama itu ada di rumah tangga. Tegakkan Islam di rumah tangga. Tentu caranya gimana caranya? Bertauhidlah seisi rumah. Kemudian dekatlah sama Quran. Didengungkan Quran di rumah tangga. Apalagi jalankan Islam di rumah tangga, ya, lantunkan ayat-ayat Allah, adakan di rumah kajian-kajian keislaman, hidupkanlah Islam di rumah tangga itu, hidupkan syariah Islam di rumah tangga. Ini yang pertama. Makanya Allah pahamkan keagamaan di dalam rumah tangga itu. Kalau dulu memang sulit ya, Bu, untuk mendapatkan kajian harus pergi ngaji jauh-jauh. Sekarang Masya Allah, tidak bisa pergi, datangkan ustadz ke rumah. Bisa sekarang, Pak, mudah. Repot, susah. Malah sekarang, Pak, belajar melewati medsos bisa, tapi terjamin ya. Cari aplikasi yang terjamin, aplikasi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan asal-asalan. Nah, ini itu yang pertama. Hidupkan roh beragama di rumah tangga. Kalau ada yang tidak sholat, nasihati. Kalau ada yang berbuat judi di rumah tangga, nasihati. Ya, jadi kalau ada di rumah tangga itu hal-hal yang melanggar agama, nasihati. Jangan sampai kepala keluarga melanggar Islam, berjudi dia, bermaksiat dia, istri mendukung, kacau. Allah cabut sakinah mawaddah warahmahnya. Yakinlah, siap-siap azab tertimpa di rumah tangga. Makanya Nabi mengatakan langkah awal kalau ingin bahagia adalah rumah tangga Islami, rumah tangga agamis. Ada Quran di rumah tangga yang dibaca oleh seisi rumah tangga. Seisi rumah tangga orang-orang yang sholat, serumah tangga yang saling menasihati dalam keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa waqqara saghiruhum kabirahum. Kata Nabi, anak-anak kecil di rumah tangga menghormati yang tua-tua. Bu, di samping ada jiwa agama, kata Nabi, yang kedua apa?
Harus ada saling menghormati di rumah tangga. Terutama yang kecil hormati yang besar. Istri hormati suami. Anak-anak hormati orang tua. Kakak hormati adik hormati kakaknya. Nah itu. Jangan berantem, jangan saling menyakiti. Harus saling menghormati di rumah tangga. Itu kata Nabi di hadisnya. Yang ketiga, wa razaqahumur rifqa fi ma'isyatihim. Bersikap lemah lembut di dalam keluarga. Bersikap lemah lembut di dalam keluarga. Tanamkan bertutur kata yang sopan santun. Kalau ada yang kasar, nasihati. Ada carut marut, nasihati. Nah, kata Nabi, harus ada kata-kata yang sopan santun di rumah tangga itu. Nanti turun sakinah, mawaddah warahmah. Sikap menghormati, ucapan saling menahan. Ucapan yang saling menasihati. Ucapan yang saling menyenangkan, tidak menyakitkan. Yang keempat, wal qasda fi nafaqatihim. Sederhana dalam berbelanja. Bu, sederhana belanja apa artinya, Bu? Bukan pelit, beda. Bukan cekeh, tidak. Tahu cekeh enggak, Bu? Hah? Bukan pelit, bukan cekeh, bukan kikir, bukan bakhil, tapi penuh perhitungan. Mana yang butuh, belilah yang kita butuh. Jangan beli yang kita inginkan. Bahasanya apa? Belilah yang kita butuh, bukan beli yang diinginkan. Kalau diinginkan, Pak, Masya Allah, wah, kalau diinginkan tidak cukup uang, besar pasak daripada tiang. Jadi makanya kata Nabi, harus ada pandai pengaturan keuangan. Ya. Kalau butuh beli, kalau belum butuh tapi ingin saja, jangan dulu. Ada penghematan. Makanya saya cenderung ya mengikuti manajemennya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, Masya Allah, Allah angkat derajatnya di antara Nabi dan Rasul. Namanya tertulis sebagai nama surah Al-Quran, surah Yusuf yang ke-12. Apa kelebihan beliau? Bukan hanya tampan gagah, Pak, tidak. Yusuf punya ilmu manajemen ekonomi yang hebat, ekonom dunia akhirat. Ya, Mesir harusnya paceklik, bisa bahagia, bisa cukup kehidupannya oleh Yusuf yang mengatur ekonominya. Sementara negara sekitarnya telah amburadul ekonominya. Tapi Mesir, Masya Allah. Apa kuncinya? Nabi Yusuf di Mesir ketika menjadi pengelola kerajaan, harta kerajaan beliau bagi 3. Di rumah tangga pun begitu. Bagilah harta menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1/3 harta gunakan untuk dana operasional, kebutuhan hari-hari. 1/3 tabungkan untuk persiapan masa depan. Tabungkan, jangan habiskan semua. Ya, saya ingat pepatah orang-orang tua kita, Pak, Masya Allah, hebat. Ya, luar biasa. Apa pepatahnya? Nak, kalau ada jangan dimakan, kalau ndak ada baru makan. Apa artinya itu? Ini Pasmi Caniago, Ketum Caniago, DPW DKI Jakarta ya, Bendum Daram, ahli tetap PTT itu. Kalau ado jangan makan, kalau ndak ado makanlah. Kalau ada jangan makan.
Kalau nggak ada makan, apa artinya itu? Orang kalau nggak sampai Pak, pusing itu. Batele mah. Batele mah. Kenapa batele? Kalau ada jangan makan. Nggak ada baru makan. Apa pula ini maksudnya ini? Ternyata Pak, di Minangkabau itu ada setiap rumah adat ada lumbung padi di depan rumah. Ada lumbung padi. Setiap rumah gadang, rumah adat ada lumbung padi di depan rumah Pak. Untuk apa itu? Untuk tabungan. Bank belum ada waktu itu Pak. Tabungan beras, tabungan padi. Petatah yang tadi artinya apa? Nah, kalau ada padi, kalau ada beras di rumah, jangan ambil itu nak. Itu artinya. Kalau sudah tidak ada yang di rumah lagi, baru ambil yang di lumbung. Artinya apa? Kalau dana operasional masih ada, jangan ambil tabungan. Tabungan ambil kalau udah nggak ada ini lagi. Itu artinya. Saya nggak tahu itu. Apakah orang Minang belajar ke Nabi Yusuf atau Nabi Yusuf belajar ke orang Minang? Yang mana yang benar itu? Pak Nasir, mana yang benar? Nabi Yusuf kah belajar ke orang Minang atau orang Minang belajar ke Nabi Yusuf? Ayo, duluan mana dia? Ya kalau cenderung saya, ya duluan lah Nabi Yusuf. Ternyata orang-orang tua kita itu Pak berpetatah. Petiti bukan sembarangan, tapi ada sumbernya, ada rujukannya, tidak sembarangan. Makanya kita diajar cerdas ya, diajar cerdik, pintar dari kecil Pak. Ya, luar biasa. Jadi Nabi Yusuf itu apa? Sepertiga harta untuk operasional, sepertiga harta untuk tabungan, persiapan, jangan dihabiskan. Yang ketiga, sepertiga harta untuk infak, sedekah, wakaf. Jadi jangan sampai hilang satu di antaranya. Selagi kita hidup, harus ada 3 pembagian harta di rumah tangga itu. Ada untuk operasional, ada untuk tabungan persiapan, ada untuk infak, sedekah, wakaf. Nah ini. Makanya poin yang keempat adalah hidup sederhana, hemat berbelanja. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan hidup glamor. Asal ingin beli, jangan. Belilah kalau butuh, tidak butuh jangan beli. Tahan dulu. Itu yang keempat. Yang kelima, wa bassarahum uyubahum fayatubu minha. Kata Nabi, seisi rumah harus sadar untuk menjaga aib rumah tangga. Jaga aib rumah tangga, Allah akan menjaga aib kita. Ada aib istri, hai suami, jaga aib istrimu. Jangan obral sama teman-temanmu. Hai istri, kamu tahu aib suamimu, jangan obral ke teman-temanmu. Jaga aib suamimu. Hai suami istri, jaga aib orang tuamu. Hai orang tua, jaga aib anak-anakmu. Seisi rumah itu harus pandai menjaga aib keluarga. Itu kata Nabi Pak. Wah, kalau di rumah tangga tidak lagi menjaga aib, maka kata Nabi, siap-siaplah kehidupan sakinah, mawaddah warahmat tercabut. Berkah Allah ambil. Yang ada adalah keluarga berantem, yang enggak tenang, yang enggak nyaman. Di rumah tangga seperti neraka kata Nabi. Untuk itu saya doakan semoga kita semua bermodalkan agama, petunjuknya Al-Quran Sunnah, kita mampu menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jalankan Islam sebaik-baiknya. Perintah Allah kerjakan,
larangan tinggalkan. Nanti Allah yang menurunkan kehidupan bahagia itu. Bahagia itu Pak, tidak mesti kata orang lain Pak. Yang penting kita merasakan. Kadang-kadang kan ada orang Pak, dia ingin disebut bahagia oleh orang lain, sementara dalamnya amburadul. Tidak penting itu. Jangan inginkan pujian orang, tapi inginkanlah bagaimana seisi rumah tangga merasakan bahagia. Itu yang terpenting. Makanya Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran yang mengatakan demikian. Ya, yang hadir ini kita punya keluarga. Ayo jaga diri keluarga dari api neraka, dari hal-hal yang Allah murkai. Jaga, tentu tumbuhkan amal-amal soleh di rumah tangga itu. Bapak Ibu, sekarang orang berlomba membantu saudara yang di Cianjur, ya, betul ya? Ini hal yang terpuji, bagus. Kerahkan kemampuan kita membantu saudara tertimpa bencana yang di Cianjur, dengan uang, dengan makanan, minuman, pakaian, pengobatan. Kerahkan semua. Sekarang Daram ingin mengambil alih yang lain. Apa itu? Ini pengurus Daram yang hadir, kita catat ya. Ini target kita Daram. Daram berbuat ke Cianjur, bukan hanya mengutamakan pakaian, sandang, pangan, papan, tidak. Tapi Daram ambil bagian membenahi akidah saudara kita di Cianjur. Ini Daram, Pak. Ayo, pengurus Daram, saya lihat ada yang di DPP, ada Waketum kita Buya Fikri Breno, ada Sekjen Buya Dalmilus, ada Wasekjen Buya Aldi, ada Bendum Buya Asmi, ya, lengkap juga ini, ya, lengkap saya lihat. Ada anggota Departemen Hukum dan HAM Buya Jawardi SHMH, ada Ketua Departemen Ranah Rantau, ya, ini Pak Buya juga semua lah, karena dari itu dai Buya semua. Semoga itu doa Pak. Buya Sahril, Haji Sahril. Ada pula nih DPW, ada pula calon DPD Daram, ya. Saya berharap nanti mari bersama kita galang Daram ini, ya, insyaallah. Ya, ini Pak Jedi, mari kita gerakkan Daram Pak Edi untuk Ketua DPD Jakarta Pusat, ya. Ini ada Pak Irfan ini, Pak Irfan untuk bendaharanya DPD Jakarta Pusat CLR juga ada ini, ya. Ada Pak Irfan, ada Pak Haji Yus, ya. Nah. Jadi Pak, Bu Dokanduang, Daram punya program apa? Bentuk peduli kita ke Cianjur adalah, ya, apa? Mari kita jaga, kita bina akidah saudara kita di Cianjur. Yang murtad kalau bisa kembalikan ke Islam lagi. Ini target kita. Kita punya target. Ya, dan Daram akan nanti insya Allah kita ke sana Pak. Akan bawa Quran ke sana. Bawa Quran cetakan Daram. Quran terjemahan. Kita bagikan Quran ini wakaf kepada yang tertimpa bencana agar mereka selalu dekat sama Quran, membaca Quran, dekat sama Quran. Dan kalau bisa Daram membeda Quran, berikan ke mereka pemahaman keagamaan untuk menjaga akidah mereka. Karena tidak bisa diingkari, penyebab gempa bumi tidak bisa diingkari. Itu teguran Allah, itu azab Allah atas maksiat yang dikerjakan oleh sekelompok orang. Tidak bisa diingkari itu. Makanya yang tak berdosa ikut kena imbas, ya. Selagi kita bisa berbuat, mari kita berbuat, ya. Saya menghimbau Bapak Ibu, baik dari Daramnya, Bu Dokanduangnya, ormas-ormas yang lain, mari kita ambil bagian ini, ya.
kita membenahi, membina akidah umat di sana semampu kita. Dan kita bawa Quran ke sana. Bawa Quran untuk dibahas. Ya, nanti di sana kita punya posko daram, ada ustaz di sana, ada ustaz kita di sana ada. Pengurus daram ada di sana. Kalau bisa kita rutinkan, Pak. Ini bukan jangka pendek, jangka panjang ini, Pak. Jangka panjang. Jadi satu dakwah kita nanti Cianjur. Ya. Karena kita dai ya, dakwah itu kan dai. Dai Ratu Minang, ambil pembinaan rohaninya. Masya Allah. Ormas lain pembinaan jasmani, daram rohani, berkolaborasi Pak, bersinergi, mantap itu, bagus itu. Untuk itu nanti Bapak Ibu yang ada niat untuk berwakaf Quran ke sana, nanti bisa hubungi daram nanti, hubungi daram. Ini wakaf Quran Pak, untuk biaya cetaknya ini Pak, ya 50.000 Pak, cetak dan sampai ongkirnya sampai ke tempat kita, 50.000 per Quran. Ini Bapak Ibu nanti yang mau berwakaf nanti berikan ke daram. Nah, berikan daram nanti. Mungkin di sini siapa yang bisa yang ngolah nanti di sini? Bisa Pak Jadi aja ya. Pak Jadi boleh. Jadi kalau ada nanti jamaah yang mau berwakaf Quran, satu Quran itu 50.000 wakafnya. Niatkan wakaf ke sana. Nanti kita mengantarkan ke sana langsung Pak. Kita antarkan langsung. Langsung beda isinya. Ya. Oh mau satu Quran, mau 5, mau 10, mau 20, mau 100 silakan. Kita masih punya stok sekitar 2000-an masih ada. Masih ada 2000 Quran masih ada Pak, stok kita. Nah, ini wakaf. Ya. Mari kita bagi. Ini ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari neraka. Menurut saya Muslim Cianjur keluarga kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, itu. Ya mudah-mudahan kajian kita di siang ini berbekas di hati kita, ada motivasi baru untuk berbuat yang terbaik. Mari mendekat ke Allah, mendekat ke Allah, akrab sama ayat-ayatnya. Ayo saling tolong menolong dalam hal kebaikan, menasihati dalam hal kebenaran. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang diridhoinya. Amin ya robbal alamin. Itulah barangkali kajian kita pada siang ini. Jika ada yang bertanya, baik yang di masjid, Bapak Ibu tanya offline, atau yang luar negeri yang ada di YouTube, di Zoom daram, yang mengikuti di luar negeri silakan bertanya. Kita tampung dan kita jawab. Waktu masih panjang. Ya. Nih ya, kayaknya di Zoom ada nih. Di Zoom ada, silakan dibacakan nanti. Ini kajian ini langsung Pak, langsung disiarkan melewati YouTube daram official, dan Zoomnya Zoom daram, diikuti oleh DPW Daram se-Indonesia, DPLN sedunia. Ya. Silakan, ada yang bertanya boleh silakan. Ada yang bertanya? Ya silakan Pak. Boleh langsung ke depan ya. Ini, maaf. Ke depan Pak, silakan ke depan. Ada mic-nya, pakai mic aja. Ya maaf Pak, ke depannya Pak. Ya silakan. Ya, di sini aja. Di pinggir aja, ya situ aja. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa sebutkan nama Pak. Ya nama saya Fahri Rahman. Pak Fahri Rahman. Saya bahasa awalnya apa banyak? Bahasa Indonesia aja, karena kita banyak juga yang nggak minat. Saya kebetulan lahirnya di Kebun Tanah. Hah? Ayah saya, tapi bapak saya kebetulan almarhum asalnya dari Sungai Batang Meninjau. Dari Meninjau ya, Sungai Batang. Saya terus terang saja terharu dengan informasi Pak Ustadz tadi kaitan dengan masalah akidah dan juga masalah ibadah. Saya melihat saya baru pulang kemarin dalam kampung. Justru saya mau evaluasi di kampung waktu ini banyak gaji ini
balai, saya pergi ke Padang Panjang balai. Tapi banyak ikan semurang tidak boleh membuat pembuktian. Yang jelas ini bagaimana kita membenahi kampung. Dulu pakai kampung ya sama itu menasihati kawan. Usahakan bahwa hanya buat kampung lingkung menteri yang udah waktu. Tapi ini balai kampung waktu yang mudah muat membuka sama tahu banyak semua Indonesia ada ya, Indonesia lagi. Tentunya ya kita perlu membenahi. Jangan kita menolak ini perlu kita buat. Saya juga dari Sungai Payung pulang merasakan kenapa kok Sungai Batam kenapa kok Sungai Minang ini berlain. Saya menganggap ini perlu ada antara Jakarta, Lampung, Barat sampai Kota Baru sampai ke bagaimana ini kita perlu bersatu nih bersama saja. Kalau cuma mau tahu panjang saja orang pandai. Ini orang banyak sekali. Hanya yang berikan. Saya juga saya juga baru berkesunan dan bangsa. Saya merasa kita banyak kami. Nah, saya mohon tolong isi pemberian informasi kepada orang-orang. Baru cara saja dari sibuk tengok. Apakah memang kita bersatukan? Kita memperhatikan dia hadir saja. Banyak orang bisa bantu aku. Orang-orang yang hadir, yang orang-orang kawin, kita kalau sama-sama kawin, kita nanti jangan-jangan aku menginginkan minang dari kita proposal. Saya tidak memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan kita melihat orang saja, tapi ke bawah banyak yang merasa. Itulah Ustaz tolong diberikan secara keluar cara yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri. Benar sekali. Insya Allah ke depannya Daram itu kan perkumpulan ulama-ulama Minangkabau perantauan. Di Sumbar nggak ada Daram, nggak ada. Di Minang Daram nggak ada. Kenapa? Di Minang sudah ada MUI. Di Minang ada ormas-ormas Islam. Daram kiprahnya untuk luar Minangkabau. Itu Daram, Dai Rantau Minang sedunia. Ya. Makanya setiap kajian Daram itu kita melibatkan ormas-ormas yang lain. Spanduk kita tuh ada tuh 26 ormas Minangkabau yang mendukung kajian Daram ini. Ya, di antaranya ada Bundukandung, ada tadi IKM, KBRC, IKAPASLA, ya, macam-macam itu, ya, ada IKB juga, ya, banyak. Nah, kita ingin Daram itu pemersatu dalam hal akidah. Nah itu, Daram mengambil bidangnya itu, menyatukan warga-warga Minang perantauan agar mereka bersatu dalam akidah. Apa akidahnya? Akidah Islam. Seperti apa? Manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa artinya? Akidah yang berpahamkan Al-Quran dan hadis Nabi. Mau ormasnya NU tidak ada masalah. Mau ormasnya Muhammadiyah silakan. Mau Persis silakan. Mau Jamaah Tabligh bagus. Mau Salafi nggak ada persoalan. Silakan. Bermacam ormas tapi satu manhaj. Apa manhaj kita? Daram menyatukan orang-orang Minang perantauan dan juga yang bukan Minang di perantauan untuk bersatu dalam akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Tetapi dalam hal ibadah, cari persamaan, singkirkan perbedaan. Kita toleransi berbeda mazhab, toleransi, laksanakan pemahaman kita
tapi hargai orang lain. Ya mungkin beda mazhab, gak ada masalah. Nih makanya Daram punya moto bersatu dalam akidah, toleransi dalam beribadah. Satu akidah tapi toleransi dalam berbeda mazhab. Ya, oh masalah bismillah sir jahar, Daram tidak lagi mempersoalkan itu. Enggak lagi itu. Ya, masalah ketika takbir Allahu Akbar bersedekap di dada, di pusat, Daram tidak persoalkan. Mau turunnya, mau tangan duluan, mau lutut duluan, enggak ada persoalan. Kenapa? Kedua-duanya punya dalil. Yang enggak boleh apa? Mendahulukan kepala, baru enggak boleh. Nah, berbeda tapi sama-sama punya dalil, kita hargai. Makanya Daram punya moto penyatu umat. Harapan kami apa? Daram dan ormas-ormas yang lain Pak bersatu Pak dalam moto ini. Mari kita berbuat yang terbaik untuk kampung halaman. Ini ada Pak Saril nih, Pak Saril, Ketua Departemen Rantau dan Ranah. Nanti tolong hubungkan nanti Daram di Rantau dengan ormas di Ranah, hubungkan. Bagaimana kita bisa berbuat kampung halaman? Betul Bapak tadi bilang, kita mungkin menaik kampung orang, membenahi orang lain, tapi benahi di bawah ketiak kita sendiri, di kampung kita. Betul gak Pak? Masalah LGBT di tempat orang, tempat kita pun juga banyak sekarang. Betul gak Pak? Hah? Masalah pemurtadan di sana orang murtad, di kampung kita juga banyak murtad sekarang. Betul gak Pak? Hah? Jadi betul itu. Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Tafsir lainnya apa? Jaga dirimu dan orang sekampungmu. Nah itu. Saya setuju Pak. Kedepannya mari kita bersama-sama, kita bikin konsep lah Pak. Saya setuju Pak, nanti bisa nanti Bapak catat nanti ke pengurus namanya. Kita bikin konsep. Bikin konsep Daram berbuat yang terbaik untuk kampung halaman. Ya. Dalam hal akidah, hal ibadah, akhlak, muamalah. Al-Quran Daram Pak telah kita sebarkan di Sumatera Barat. Udah banyak Pak. Udah ratusan kita kirim ke Padang. Udah banyak. Ya, mungkin kedepannya banyak yang kita berbuat yang lain. Intinya saya setuju. Saya setuju membenahi kampung halaman. Di samping membenahi warga yang bukan warga Minang. Ya, setuju Pak. Ya, yang lain silakan kalau ada. Pak Haji Naswir, ini insya Allah nanti beliau calon ketua DPD nih, DPD Jakarta Timur, Pak Haji Naswir. Ya, silakan. Ada yang lain? Ibu-ibu Bundokan Duang, Ibu Suerni, Bu Erni mana? Wah ya Bu Erni, Masya Allah. Wah luar biasa nih Bundokan Duang ini, luar biasa. Ya, beliau sekali ikut, sekian jumlah yang terikut oleh dia, luar biasa. Ya, Bundokan Duang DKI Jakarta. Silakan, ada yang bertanya? Atau Bu Erni? Atau yang lain yang bertanya silakan. Kalau malu bicara silakan pakai tulis, boleh, kertas. Ya, bicara pakai kertas. Atau mungkin juga susah kertasnya, langsung WA saya, silakan. Langsung WA saya. Bertanya di WA, saya jawab. Melewati nomor 0813. Silakan catat, langsung WA kirim saya. Lebih praktis lagi mah. 0813. Ya, sebentar. 0813 1961 6606. Ulangi. 0813 1961 6606. Buya boleh, Ustadz boleh, Elva Henry Mukhlis. Silakan langsung bertanya. Silakan Bu Erni tadi, silakan. Ya. Oh, mikrofonnya bisa ya ke belakang? Oh, ada nggak? Kalau ada Buya Fikri? Oh, wirelessnya oh nggak pasang ya? Hah? Oh nggak ada wireless? Oh nggak ada wireless.
Ya mungkin Maju aja ikutnya kali ya. Maju aja kali ya. atau bisa dengan suara keras saja kali. Suara keras aja. Suara keras aja. Ini Biasa sampai enggak sampai ya. Ya silakan. Ya, silakan. Mungkin maju aja Bu Erni, Pak. Enggak apa, maju aja. Ya. Maju aja darurat. Nanti ke depan nanti kita pakai wireless nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah bisa kita bersama berkumpul di ruangan masjid yang indah ini, dan juga terima kasih kepada Pak Buya dan juga Pak Ustadz semuanya, dan terutama pengurus masjid yang telah berkenan kami repotin, dan juga semuanya jemaah-jemaah, ibu-ibu, bundo-bundo yang kami sayangin, yang kami hormati. Salah satu yang terhormat juga salah satu orang tua kita, ibunda dari mamanya Bapak Andre Rosiade, yang rajin banget hadir di belakang beliau. Mana ibunda? Orang tua kita, ya. Orang tua kita, bunda dari Bapak Andre Rosiade. Tiap hari, tiap pengajian datang, Bapak. Yang mana beliau? Maaf ya bunda, itu yang di belakang beliau hadir ya. Satu Pak Ustadz singkat aja. Berharap gitu, bahkan kita tuh pengajian itu kok Pak disosialisasikan, misalkan itu Pak ada brosur atau spanduk di bawah. Karena banyak busana awak nama malik di bawah, aku tak tahu ya pengajian di situ. Ya, jadi sebetulnya busana awak tuh rindu dengan kondisi pengajian bahasa Muslim. Salah satu contohnya kayak bulan Batang saat makan bahasa Mumpo ya, kalau makanan apa itu aku makan siku ya, aku nggak suka lagi aku gitu macam-macam ya. Jadi bapak-bapak bisa juga bekok malah pesalelo jumpo tuh ada nasi kapau ya, itu orang awakana tuh kurang malingka ya. Jadi biar apa waktu bulan biswa awak keperak banget. Gue brosur atau spanduk di depan tuh ucap selamat awak masalah ada pengajian aku. Ikut aku loh Pak, aku cari kalau salah juga gue dapat spanduk karena aku tidak kok dalam dapat spanduk gitu kan. Jadi kurang sosialisasi awak karena itu alihkan bukan awak radio. Makan itu kan radio gitu ya Pak ya. Memang kami sebetulnya tidak hadir Pak ke sana cuman karena Buya mau karena kami persiapan untuk kongres Budokan sedunia di Batu Sangka. Jadi insya Allah tanggal 3 sampai 5 Budokan yang ada sedunia dan Indonesia Batu buat di Batu Sangka. Jadi tolong bapak-bapak ibu nanti didukung. Kenapa kita Budokan waktu tinggal Lambana tiap kepada. Satu lagi bapak, maaf aku potong sedek. Kami bukan Budokan yang independen yang cabangnya dari Sumatera Barat, dari Padangnya. Jadi itu bukan Budokan doang yang dari ormas-ormas lain. Jadi itu ketua umum itu adalah Budo Profesor Raudan Tahir. Kebetulan aku diketahui sebagai ketua Budokan DKI Jakarta. Alhamdulillah itu kata ada di situ Jawa Barat, Banten, gitu kan. Nah, insya Allah nanti menjebat nanti ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, gitu ya. Jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu, budo-budo yang mau baga buang buat apa-apa, kalau orang rumahnya agak gabung bukan dua tuh, jadi larang buang apa ya? Aku budo-budo yang lain silakan budo-budo bisa baga buang kaki itu budokan PKI. Dia sama-sama di situ awak saling merajut silaturahmi gitu. Jadi itu saja Pak Ustadz. Jadi kami ingin Pak Ustadz, kami menggerakkan dan budokan dua jemaah maunya dari situ Jawa Timur di Tanah Abang yang pengalai itu sekali sebulan dia bulan dua juga sebentar untuk puas suasana bisa penuh bisa juga ya. Jadi Pak Ustadz
bulan Biswa minggu kampe awal serati kesaji awal. Aku kebetulan maaf aku anak ijek Pak Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi sudah tua mana tua kita sekampung nebo. Mungkin saya tolong ya Mak nanti minggu kampe Desember Mak datang ke Jakarta yaitu pengajian kami aku promosi. Insyaallah beliau akan datang. Itu dulu ya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suherni ya. Ketua sebentar. Ketua Bundo Kanduang DKI Jakarta. Pertama sudah ada 2 spanduk yang dipasang di luar masjid itu ada tuh depan tuh ada tuh langsung ada 2 spanduk dipasang, cuma belum maksimal ya. Ya kasih brosur lebih bagus lagi. Ya saya setuju kedepannya bagaimana syiarnya disiarkan lagi, info lebih banyak lagi. Ya itu yang pertama. Yang kedua ini Bu Erni, mana tadi Bu Erni tadi? Bu Erni, ya. Untuk bulan depan ini untuk kita semua juga informasinya. Tanggal 23, 24, 25 Desember DPP Daram mengadakan acara bela negara dan bela diri dan tabligh akbar Daram dan pembagian wakaf Quran Daram di Pulau Untung Jawa Seribu. Pulau Untung Jawa, Pulau Seribu. Pulau Seribu. Acara bela negara, bela diri, kemudian acara tabligh akbar Daram, kemudian acara pembagian wakaf Quran Daram dan acara-acara lain-lainnya. Karena itu untuk khusus bulan depan saja, khusus Desember saja, kajian ini kita majukan hari Rabu tanggal 28. Kita mundurkan. Harusnya Sabtu tanggal 25, dimundurkan Rabu tanggal 28-nya. Untuk sekali itu aja. Ya, nanti kita undang. Penceramanya Ustadz Badrul Salam LC. Insya Allah sudah oke. Dan ditambah nanti dari Daram. Dia ada 1 orang dari luar, Ustadz Badrul Salam LC. Ya 1 lagi nanti dari Daram, dalam kita ambil nanti. Dari Daram sendiri kita ambil. 2 nanti penceramanya insya Allah. Di Rabu ya. Untuk Desember khusus Rabu. Untuk Januari ke depannya kembali ke Sabtu keempat lagi. Itu. Dan insya Allah nanti di bulan Desember dan Januari ada beberapa DPD mau kita lantik nih. DPD Dumai insya Allah sudah siap dilantik. Dan DPD DKI Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara siap dilantik. Dan juga nanti DPD Depok, DPD Bekasi, DPD Bogor, ya, DPD Sukabumi ini juga sudah siapkan diri untuk dilantik pula. Jadi kita semarakkan menambah anggota. Ya, semoga acara ini saling mendukung itu. Ya, terima kasih Bu Arni ya. Nanti ketika acara di Batu Sangkar nanti, salam untuk beliau Profesor Dr. Raudhah Thayyib. Beliau pembina DPP Daram juga. Beliau juga pembina Daram, ketua Bundo Kanduang sedunia beliau. Ya. Ada yang lain? Bapak tadi ya, silakan Pak. Kalau bisa bahasa Indonesia ya, mungkin ada yang lain yang nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menyampaikan dari Bundo Kanduang. Saya agak dapat info, saya bisa kemarin. Saya dapat Japri. Yang Japri itu saya pun nggak tahu. Ya kan? Yang penting saya dari kelompok dari IKM. Dari? IKM. IKM. Yang undang aku ya Asad Ahmad Dr. Insinyur Haji Asad Ahmad MPD. Apa tuh? Yang mengundang saya, orang Japri saya. Siapa namanya? Dia bulan yang lalu isi ini Dr. Insinyur Haji Asad Ahmad MPD. Oh, Buya Arsad, Buya Arsad. Iya, iya. Padahal saya nggak kenal dan tidak tahu. Dia kataku di sini dia aslinya orang Balikan. Kebetulan saya orang Balikan. Iya, iya, iya.
bulan yang lalu saya nggak bisa hadir, ya kan? Di Japri lagi, ya, itu yang setelah saya bisa hadir. Ya, saya bilang kalau sempat jelaskan, STS nanti di IKN yang lain sampai jadi saya sampaikan lagi. Jadi benar yang katanya kalau sekarang ini umumnya apalagi orang Minang mungkin banyak yang nggak tahu, ya kan? Jadi dia dapatnya dari di Japri. Yang ke Japri pun saya pun nggak kenal, maka kita sangat kampung. Iya, iya. Tapi alhamdulillah saya mampu ya, Mbak Reno kenal. Ya, hanya itu saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami ya seperti itu, Pak. Begitu kita dapat undangan siapapun, ayo sebarkan undangan itu. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo saling tolong menolong. Saling menasihati dalam hal kebenaran. Saling menginfokan, mengajak. Dalam hadis yang sahih dikatakan, barang siapa yang mengajak orang ke pengajian dan mereka datang, ketika datang dia mendapat hidayah ketika ngaji itu, maka hadiah untuk yang mengajak, kata Nabi, mereka mendapatkan onta merah. Apa itu onta merah? Itu kendaraan Nabi yang paling mahal. Kalau di Indonesia namanya Mercy, Jaguar, Lamborghini, apa lagi? Apa lagi Buya? Buya pikir? Buya ada semua itu kayaknya. Lamborghini, Mercy, Pajero bawah itu. Fortuner bawah lagi. Ya, Lamborghini. Itu arti onta merah itu. Itu Nabi yang bilang kok, barang siapa yang mengajak orang ke pengajian dan dia datang, begitu dia datang dapat hidayah dia ketika mengaji itu, maka hadiah untuk yang mengajak tadi seperti mendapatkan onta merah, kata Nabi. Onta merah artinya kendaraan yang paling mahal, Pak. Masya Allah. Ya, nah, kita mari saling mengajak aja. Ya. Ya. Ada pengajar saya kan, dia ya juga ya, oke. Ada jadi saya lagi dari grup, nah datang alamatnya di Bogor, di mana alamatnya? Terus saya japri sama Buya tadi yang Pak Asad itu, saya tanya Pak Asad, Buya itu, tak ada bertanya, terus sekarang sudah ada jawaban. Datang di Bogor kantornya. Ada yang menjawab saya pun nggak tahu siapa itu orang itu. Cuma belum sampai 200 lebih. Saya nggak tahu siapa. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Waktu kita maksimal sampai 1:30 nih. Sebentar lagi Pak selesai. Ya, nanti habis kajian tadi diajak oleh Bani tadi, silakan lihatlah keluar. Makan keluar. Lihatlah apa yang ketujuh, makanlah. Teknisnya bagaimana? Silakan tanya di luar gimana teknisnya. Saya nggak tahu teknisnya itu. Untuk teknisnya tanya di luar. Gimana teknis makannya? Apakah dihitung per bijinya? Nggak tahu teknisnya itu di luar. Ya, yang penting adalah Bapak Ibu, mari kita saling menginfokan. Mungkin untuk bulan depan ya Bu, Ibu ya. Ini kayaknya Ibu lebih banyak deh. Bisa jadi untuk bulan depan itu digeser patutnya ke sini, digeser ke depan. Ya, nanti Pak Pengurus Masjid nanti akan mengupayakan nanti. Saya lihat ibu lebih banyak nih, banyak nanti agak sempit beliau, sempit ibunya ya. Nanti geser nanti bulan depan insya Allah. Dan diperkirakan bulan depan bisa penuh masjid insya Allah. Penuh insya Allah. Ya, bulan depan Ustadz Badrul Salam. Ya. Hari Rabu pekan keempat tanggal 28 Desember InsyaAllah. Nah itulah barangkali. Ada lagi yang lain silakan. Ada lagi yang lain mau bertanya, berikan masukan, silakan. Karena kita baru yang ketiga kali ini, kita baru kajian ketiga ini. Silakan ibu-ibu, masih ibu ya, silakan Bu. Bisa kira-kira agak di tengah dikit. Silakan. Ya mungkin
Bulan depan diupayakan nanti ada mic wireless ya. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Syarli Tobing dari Majelis Khairul Nisa, Ustaz. Khairul Nisa, Kota Bambu Utara. Tentang keluarga. Saya mau ada kajian Ustaz. Kalau alhamdulillah kita sudah mendapatkan keluarga yang beragama gitu ya. Nah, kalau yang misalkan kita cuma seorang istri nih, berkajian gitu. Nah, apa sih kiat-kiatnya supaya dia bisa bertahan bertahan rumah tangga itu untuk menuju yang tadi Ustaz bilang mawadah kiat-kiatnya gitu atau apa ya? Bisa dibuka kurang jelas Bu suaranya? Ah tuh. Atau amalan-amalan yang bisa kan kayak misalnya istrinya kan kajian ini ngerti ya Ustaz ya gitu. Tapi untuk dia masuk ke dalam rumah tangga itu bagaimana gitu supaya dia dapat kekuatan bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya menuju ke yang sakinah mawaddah warahmah. Apa ada amalan-amalan apa yang harus dia kerjakan gitu kan? Tadi kan Ustaz ada poin 5 tuh ya. Misalkan dia oke menjalankan, tapi untuk pihak suami atau anak, apa dia memang harus mengajarkan suaminya atau gimana gitu Ustaz? Yang menurut agama itu yang dalam rumah tangga itu kan kalau saya juga ada sopan santun gitu ya dalam sama suami gitu. Nah, bagaimana nih seorang istri yang sudah tahu kayak gitu kan dari Ustaz kajian, dia tahu seperti gitu. Tapi dia menghadapi lagi ke dalam rumah tangganya, misalkan yang suami tidak mengerti gitu, dan dia ingin mempertahankan lah intinya rumah tangga itu supaya bisa keluarga orang apakah itu bisa gitu Ustaz? Maksudnya akankah impian dia untuk punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu bisa terwujud gitu? Ya. Terima kasih Ustaz. Ada satu ayat yang bisa menjawab yang Ibu tanya tadi. Surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-122. At-Taubah 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak pantas orang mukmin itu semuanya pergi perang. Hendaklah ada sebagian mereka pergi belajar agama, mendalami keilmuan, mendatangi majelis ilmu seperti hari ini. Setelah mereka mendatangi majelis ilmu, mereka dapat ilmu, hendaklah mereka bawa ilmu itu ajarkan pula di kaum mereka, di rumah tangga mereka. Sebarkan pula ilmu itu ke kawan-kawannya. Itu yang terbaik untuk mereka. Ini saran saya dalam rangka jihad. Maka datangi majelis ilmu, catat, pahami, diringkas, terus di-share. Kalau di Quran kan datang ke kaum, datang sama keluarga, kasih ilmu ke mereka. Jangan ilmu untuk kita sendiri. Bapak datang, istri nggak ada. Sampai di rumah, bilang ke istri, tadi kami mengaji ya di Fatahillah Blok B Tanabang, penceramah Ustadz Elva, ini isi kajiannya. Ini isi kajiannya. Sampaikan. Sebaliknya, ibu yang datang, suami nggak hadir, ibu pahami, sampaikan ke suami rumah, sampaikan ke anak-anak, saling share ilmu. Itu yang Allah inginkan. Makanya yang hadir ini adalah utusan
dari masing-masing keluarga sebenarnya. Utusan. Kalau satu keluarga datang utusannya, dapat ilmu, sampaikan. Ini dari Majlis Taklim Khairun Nisa, dari kota Bambu Utara ada perwakilannya nih. Berapa orang datang? 5 orang, Masya Allah. Jamaahnya ada sekitar 200-an Pak. Jamaahnya itu datang 5 orang mewakili. Apa yang saya sampaikan catat, pahami, di share di grup. Itu luar biasa. Hah? Di share di grup. Ilmu yang satu dikembangkan, saling menyebarkan ilmu. Itu Bu. Jadi kalau ibu datang suami nggak hadir, dia nggak ada waktu, dia sibuk, catat, pahami, dan berikan ke suami pemahaman itu, sehingga semua kita sama-sama mendapatkan ilmu. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali cukup demikian Bapak Ibu. Mungkin sudah 1:30, perut pun sudah lapar juga nampaknya. Dari saya mohon maaf lebih kurang. Silakan pahami. Semoga Allah berikan kekuatan lahir batin untuk kita, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu ini. Amin ya robbal alamin. Nanti terakhir tadi, silakan nanti kan tadi sudah ada nomor saya ya, atau nomor pengurus yang lainnya. Silakan kalau ada yang hendak berwakaf Quran untuk diantarkan ke mana tadi, ke Cianjur, silakan hubungi kami, atau hubungi langsung Pak Haji Edi, pengurus masjid, boleh. Nanti kita yang sudah ada ya, yang sudah ada itu tadi malam dari Masjid Slipi Jaya Al Muhajirin Slipi Jaya sebanyak 58 Quran, 2.900.000, tambah lagi 500, tambah lagi, nanti tambah Qurannya lagi, tambah 10 itu. Terus tadi pagi juga ada 1 juta dari Al Jihad Keranggan. Ya, yang lain-lain silakan nanti kita kumpulkan semuanya. Berapa Quran kita antarkan langsung ke Cianjur. Ya, kalau Bapak Ibu punya relasi dengan Pak Yusuf Kala, boleh nanti kita pergi ke beliau. Untuk apa? Beliau ketua DMI kan? DMI. Minta ke beliau bikin tenda untuk masjid di sana. Kenapa? Sedih Pak kemarin Pak, sedih kita Pak. Kemarin di Cianjur Jumatan Pak, Masya Allah, Jumatannya di atas tanah, di atas langit, tanpa ada tenda ya. Sementara tenda untuk makanan minuman itu mewah-mewah, tenda untuk perut, tenda perut mewah-mewah, tenda untuk beribadah masih kurang. Kalau ada Tanah Abang juga boleh itu, kalau ada yang punya tenda-tenda besar kita antar ke sana Pak. Ya, ini butuh tenda untuk ibadah. Mereka diisi perutnya, tapi isi iman, mantapkan tauhidnya dalam mengambil bagian ini. Ya, jadi nanti kita temui boleh ketua DMI boleh untuk minta tenda besar, atau dari Masjid Fatahillah juga kalau bisa bagus itu. Kita butuh tenda Pak, berapa meter tenda besar lah, tenda besar kita bikin masjid di sana, masjid darurat untuk sholat bagi mereka. Ya, nah ini daram, fungsi daram di situ. Ya, begitu ya. Cukup demikian, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau miliki sendiri boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini oh ya, begini. Kalau mau Qur'annya ada di mobil, ada stok. Ada. Ada saya bawa sekitar 100 lebih saya bawa. Boleh kalau ada nanti kita ambilkan di mobil ada. Yang butuh sekarang kita kasih sekarang, silakan. Kalau enggak nanti kita antarkan ke sana. Ya, boleh. Silakan Ibu Eli, Sifa ambil di mobil. Ya, itu ambil di mobil ya, silakan. Kalau yang butuh orang dari sini silakan. Hitung-hitung berinfak, berwakaf Quran ya. Bagus Bapak Ibu, ini 4 warna ini.
Ya, 4 warna sudah diseleksi isinya, merujuk ke Quran Madinah. Ya. Mungkin contoh satu untuk masjid Pak Haji. Ini untuk masjid satu Pak Haji, contoh untuk masjid. Nanti ada yang bertanya Pak Haji, nih satu. Ya. Ini untuk masjid satu ya. Mana tahu contohnya? Ya, ya. Ya, lagi diambil ya Qurannya, lagi diambil. Nanti silakan nanti di luar masjid. Cukup demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.